perihal duplik terduga. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Makhluk Cahyono SHMH, Muhammad Rizal SHMA MSI, Agib Munandar SHMH, dan Heri Putra SHMH, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2015 nomor B 3619-HK 2102 B Romawi 4 Sekjen MPR /11 2015 berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, mewakili Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam kurung MPR RI yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 6 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut tergugat 12 dan atau turut tergugat 1. Bersama ini disampaikan duplik atas replik penggugat yang disampaikan pada tanggal 8 Maret 2016 sebagai berikut. Romawi 1. Dalam eksepsi 1. Bahwa kami menolak seluruh argumentasi hukum atau dalil-dalil yang diajukan oleh kuasa penggugat dalam eksepsi kecuali yang kami akui secara tegas dalam duplik ini. 2. Bahwa mohon agar seluruh materi yang tertuang dalam jawaban eksepsi tergugat dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari materi duplik ini. 3. Bahwa tergugat menolak pernyataan penggugat bahwa MPR RI melakukan perbuatan melawan hukum, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 4. Bahwa MPR sebagai tergugat 12 bukanlah lembaga yang kebal hukum. Ini dibuktikan tergugat melalui kuasanya yang selalu hadir dalam proses persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Sleman. Dalam hal ini kuasa MPR RI diberikan oleh pimpinan MPR RI yang bertugas mewakili MPR di pengadilan berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasal 29 huruf E Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 5. Bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan sangat mempengaruhi konstelasi ketatanegaraan Indonesia yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejak disahkan hingga saat ini. Misalnya, A. Terhadap keberadaan lembaga-lembaga yang ada setelah disahkannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial. B. Dapat dianulirnya jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, baik pada masa jabatan yang sedang berjalan maupun pada masa jabatan yang sebelumnya. C. Terhadap kekuasaan kehakiman, termasuk keberadaan Pengadilan Negeri Sleman yang kedudukannya berada di bawah Mahkamah Agung, merupakan pemberlakuan dari bab 9 pasal 24 perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, tergugat menolak untuk kembali ke UUD 1945 sebelum perubahan. Karena perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara yang telah sah dan diakui keberadaannya oleh bangsa Indonesia. 6. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 telah mempertegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 7. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bukan persoalan perdata, tetapi persoalan yang menyangkut wilayah hukum ketatanegaraan, sebagaimana yang kami jelaskan
jawaban pada eksepsi tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Sleman jelas-jelas tidak mempunyai kompetensi untuk itu. Oleh karena itu, tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa perkara nomor 125-PDT-G/2015 Pengadilan Negeri Sleman yang diajukan oleh penggugat, dan memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan meneliti perkara ini berkenan untuk menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan penggugat. 8. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Juli 2005 nomor 114/PDT-G/2005 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Maret 2009 nomor 7/PLW/2009/PTUN Jakarta, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Maret 2016 nomor 360/PDT-G/2015 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (T6) yang telah memutus kasus yang sama seharusnya menjadi dasar dan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk menolak gugatan penggugat dan mengambil putusan bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menerima eksepsi tergugat dan menyatakan bahwa gugatan absolut sehingga gugatan tidak dapat diterima dan bukan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sleman. Bahwa apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, maka bersama ini disampaikan jawaban dalam pokok perkara. Romawi 2 dalam pokok perkara. 1. Bahwa mohon agar dalil-dalil yang dituangkan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan kesatuan yang utuh dengan dalil-dalil pokok perkara berikut ini. 2. Bahwa kewenangan MPR RI mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diajukan oleh anggota MPR, bukan oleh pihak lain di luar anggota MPR, sebagaimana mekanisme pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tata tertib MPR dan tata tertib MPR. Undang-Undang Dasar tidak berdasarkan prosedur dan mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur secara jelas dan tegas sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 junto pasal 96 ketetapan MPR nomor 2/MPR/1999 tentang peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. Bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam 4 tahap perubahan. 4. Bahwa MPR selaku tergugat 12 sudah menjalankan prinsip-prinsip dasar yang dipenuhi dalam proses penetapan dan mengubah Undang-Undang Dasar dalam periode 1999 sampai 2002 berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR yang berlaku, yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 2/MPR/1999 tentang peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia serta ketetapan MPR nomor 8/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum. 5. Bahwa terhadap replik penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 16, duplik tergugat adalah sebagai berikut. A. Mengenai surat kuasa khusus tergugat,
apabila penggugat mempersoalkan keabsahan surat kuasa khusus tergugat untuk beracara dalam perkara Perdata nomor 125/PDT-G/2015 Pengadilan Negeri Sleman pada agenda sidang 1 pada tanggal 2 Desember 2015, tergugat serta yang mulia majelis hakim telah bersama-sama meneliti surat kuasa tergugat dan tidak ada pernyataan keberatan dari penolakan dari pihak manapun mengenai keabsahan surat khusus tergugat, sehingga agenda sidang dilanjutkan ke agenda berikutnya, yakni mediasi pada tanggal 9 Februari 2016. Dan jika penggugat mempersoalkan keabsahan surat kuasa tergugat, maka seharusnya tergugat menyampaikan dari awal pada saat agenda sidang 1, bukan setelah berjalannya persidangan hingga sampai pada agenda tertib penggugat, sehingga tergugat menolak keberatan penggugat. B. Mengenai kedudukan MPR RI sebagai tergugat 1 dan garis miring atau tergugat 12, dapat dijelaskan bahwa MPR RI pada tanggal 20 November 2015 menerima rilis panggilan sidang dari Pengadilan Negeri garis miring Niaga garis miring HAM garis miring Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Sleman yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Sapiono Wibowo yang memanggil MPR RI dan selanjutnya disebut turut tergugat 1 dan garis miring atau tergugat 12 agar supaya hadir di persidangan umum Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015. Dalam rilis panggilan sidang tersebut jelas tertera kedudukan MPR RI sebagai tergugat, sehingga MPR RI selaku lembaga negara yang menghormati panggilan dari Pengadilan Negeri Sleman berkewajiban untuk hadir dan beracara sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor 125/PDT-J/2015 Pengadilan Negeri Sleman. Apabila penggugat menolak tergugat untuk beracara dalam perkara perdata nomor 125/PDT-J/2015 Pengadilan Negeri Sleman, seharusnya penggugat menyampaikan keberatannya dari awal pada saat agenda sidang 1, bukan setelah berjalannya persidangan hingga sampai pada agenda replik penggugat. C. Mengenai keterkaitan MPR RI dengan tergugat 1 sampai dengan tergugat 11 selaku pimpinan MPR RI masa bakti 1999 sampai 2014 yang pada saat itu menjalankan tugas konstitusionalnya bukan selaku pribadi. Dalam hal ini MPR RI sebagai lembaga tidak mungkin terlepas dari pimpinan serta anggotanya, sehingga apapun yang diputuskan dalam sidang-sidang MPR RI baik oleh pimpinan dan anggota MPR RI masa bakti 1999 2004 maupun sebelum dan sesudahnya adalah merupakan keputusan lembaga MPR RI, bukanlah keputusan pribadi masing-masing pimpinan ataupun anggota MPR RI. Nah, bahwa dalam eksepsi kompetensi absolut objek gugatan penggugat adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut hemat tergugat bahwa objek gugatan penggugat termasuk dalam wilayah hukum tata negara, dalam hal ini merupakan kepentingan umum yang menyangkut kepentingan seluruh warga masyarakat, bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi orang per orang, sehingga tidak terdapat kepentingan seseorang atau badan hukum pun seperti dalam lapangan hukum perdata yang dirugikan oleh tergugat, termasuk kepentingan penggugat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. A. Dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat. 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara nomor 125/PDT-J/2015 Pengadilan Negeri Sleman. B. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan tergugat
untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya gugatan perkara, atau jika pengadilan negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas kesediaan dari perkenan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tergugat mengucapkan terima kasih. Kuasa tergugat Makhluk Cahyono SH.MH ditandatangani, Muhammad Rizal SH.MH MSI ditandatangani, Agi Munandar SH.MH ditandatangani, M Putra SH ditandatangani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tidak kita putusan ulang. Ada rebutan orang. Izin yang mulia, kami mau menyampaikan putusan pengadilan. Itu kejadian. alat bukti tiga ini ya.